Ini dia sob, LG X Power. Smartphone kelas menengah yang baru saja diluncurkan oleh LG. Udah lihat video launchingnya? Ada di info card di pojok kanan atas ya. Penamaan bombastis ini mungkin terinspirasi dari film X-Men, grup manusia mutant yang punya kemampuan super yang unik antara satu mutant dengan mutant yang lain. Kalau si X-Power ini juga punya kemampuan yang super unik sob, yaitu di sektor power alias baterainya yang punya kapasitas sebesar 4100 mAh tanpa mengorbankan ketipisan desain. Sebenarnya sih desainnya nggak tipis-tipis amat ya untuk standar 2016. Cuman kalau dibandingkan dengan smartphone yang punya baterai 4000 mAh lainnya seperti Xiaomi Redmi Note 3 atau Redmi 3 Prime, si LG X Power ini lebih tipis sekitar 6 mm. Dan nggak hanya lebih tipis, LG X Power ini juga lebih ringan daripada duo Xiaomi tadi. Mungkin ini pengaruh dari material yang digunakan yaitu plastik. Karena menggunakan plastik, tentu sobat nggak akan merasakan kemewahan dari smartphone ini. Meski begitu, bagian depannya terlihat cukup tampan menurut saya. Pakai kaca hitam yang hampir menutupi seluruh bagian depan dari smartphone ini ngasih ilusi seperti smartphone premium. Kenapa saya bilang ilusi? Ya, udah ngerti kan ya? Ilusi tampak seperti smartphone mewah ini juga andil dari tidak adanya 3 tombol kapasitif di bagian depan. Tombol back, home, dan multitaskingnya tertanam di software yang dibawanya. Overall, menurut saya di sisi desain harus diapresiasi bagaimana caranya LG bisa membuat smartphone ini terlihat dan terasa seperti smartphone biasa walau menggunakan baterai berkapasitas besar. Tapi ya karena terlihat kayak smartphone biasa, jadi ya biasa aja desainnya. Ada lagi yang biasa? Oh, ada. Prosesor yang digunakan adalah tipe prosesor low power consumption MediaTek 6735 yang dipadukan dengan RAM sebesar 2 GB. Alhasil, Antutu Benchmark hanya menghasilkan skor sebesar 30.000 poin. Untuk sehari-hari masih enak sih. Performa buka tutup aplikasinya standar, nggak bisa dibilang cepat. Multitaskingnya bisa jalan tanpa kendala asalkan nggak banyak-banyak banget. Cuman, buat sobat yang ingin bermain game tingkat tinggi, smartphone ini mungkin kurang tepat. Main game seperti Big Bang, yang notabene-nya adalah game kelas menengah aja, frame per second-nya nggak begitu bagus. Apalagi kalau dipakai main game sekelas Unkilled, pengalaman yang diberikan tidak akan nyaman. Ketidakhadiran sensor gyro juga membuat smartphone ini tidak bisa menikmati VR. Software yang digunakan tentu punya andil terhadap performa sehari-hari. Memiliki antarmuka khas LG yang penuh fitur kostumisasi nggak ngebuat smartphone ini kewalahan. Padahal fiturnya menurut saya cukup banyak. Pertama bisa milih launcher, ada 3 pilihan. Tanpa app drawer, terus yang pakai app drawer, atau yang tipe gampang. Buat para senior yang malas belajar, baiknya pakai yang ini aja. Terus bisa screenshot dan ngasih coret-coretan kayak gini. Bisa sih pakai aplikasi pihak ketiga, tapi lumayan keren aja kalau built-in. Dan menurut saya yang paling keren tuh ini. Bisa susun on-screen button dan bahkan nambahin tombol buat nurunin notifikasi dan SIM card switch. Oh iya, ada tombol SIM card switch ini karena HP ini mendukung dual SIM ya. Tapi kalau saya sih lebih memilih single SIM dan micro SD. Slotnya hybrid, jadi harus milih mau dual SIM atau single SIM pakai memory card. LG X Power menggunakan kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Saran saya sih jangan terlena dulu melihat ukuran megapikselnya, karena megapiksel bukan segalanya. Hasil kamera dari LG X Power ini, gimana yang ngomongnya ya? Ada kameranya. Hasilnya agak soft, kayak nggak tajem gitu. Warnanya natural, tapi dynamic range-nya sempit. Jadi akan sering ketemu underexpose atau overexpose. Terus nggak ada opsi HDR lagi. Kan sedih. Fitur lain di kamera hanya panorama saja. Hasilnya cukup bagus untuk menjahit antar gambar, walau gambarnya tuh seperti tidak fokus atau kurang tajam. Kamera depan yang 8 megapiksel ngasih hasil yang bisa diterima. Kalau mau selfie harus di tempat terang tapi ya. Fitur unggulannya mungkin foto nggak pakai mencet. LG. Smile. Kimchi. 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 Di sisi perekaman video bisa rekam hingga resolusi Full HD. Hasilnya bisa diterima kalau ada matahari. Tahun 2016, HP 2 jutaan masih pakai layar 720p HD tuh agak sulit diterima. Walau sebenarnya sih untuk mayoritas orang nggak akan berasa karena layarnya LG lumayan enak dilihat. Kenapa sih masih pakai layar HD? Jadi, usut punya usut, LG memang mendesain HP ini bukan untuk bertarung sama HP yang punya bandrol harga yang sama, melainkan untuk menjadi unggulan di satu sektor saja, yaitu power.
Yes, kombinasi layar beresolusi seadanya, prosesor alon-alon asal kelakon, dan baterai besar menjadikan smartphone ini smartphone yang nggak butuh power bank. Bahkan, kalau punya USB on the go, bisa jadi power bank buat HP lain. Sayangnya, LG tidak menyertakan USB on the go di paket pembelian ya. Screen on time HP ini hampir 6 jam dengan sisa baterai 27%. Kalau dikira-kira, bisa sampai 8 jam screen on time deh, atau sekitar 2 hari untuk pemakaian standar. Apakah baterai berkapasitas besar merupakan fitur yang bagus? Bisa iya, bisa enggak sob. Contohnya, si Asus Zenfone Max baterai gede tapi ngecasnya lama. Kalau mau lihat reviewnya Asus Zenfone Max bisa cek di channelnya Gadget Gaul ya. Nah, bedanya LG X Power ini mendukung pengisian cepat Qualcomm Quick Charge 2.0. Tunggu bentar deh, prosesornya kan MediaTek, kok bisa pakai Qualcomm Quick Charge 2.0? Ternyata sekarang bisa sob. Si Qualcomm udah ngebuka lisensinya untuk HP dengan prosesor apa saja. Karena adanya fitur pengisian cepat ini, dalam sejam sudah keisi sekitar 60%. Jadi kalau dikira-kira 2 jam udah penuh lah ya. Kesimpulannya, LG X Power bukanlah HP yang mau jadi HP terbaik di segala sektor. Dengan persaingan pasar smartphone di Indonesia yang begitu keras, LG tampaknya main pintar. Ya, HP ini tidak cocok untuk semua orang. HP ini mungkin cocok buat admin sosial media atau sobat yang sudah jenuh bawa powerbank kemana-mana, termasuk saya. Bahkan, pas saya bawa ke Jawa Tengah, HP ini tahan 8 jam nonstop jalanin Google Navigation. Kalau sobat adalah driver Uber, GrabCar, atau bahkan Gojek, saya seriusan merekomendasikan smartphone ini. Harga yang 2,7 juta mungkin terasa terlalu mahal buat sebagian sobat, apalagi kalau dibandingin sama si temannya Batagor. Kalau menurut saya sih masih masuk akal, walau masih batas wajar. Karena di paket pembelian, sobat dapat flip case keren asli Korea dan stiker dibuat di Indonesia. Ini sebenarnya yang bikin mahal, sob. Jadi lebih baik nggak usah dilepas ya. Ingat, cintailah produk-produk Indonesia. kalau sobat pengen HP yang punya kamera bagus, terus main gamenya enak, ini bukanlah HP yang cocok buat sobat. Tapi kalau sobat yang pengen punya HP bisa internetan 4G, sosial media tanpa henti, dan baterai smartphone yang bisa tahan 2 hari, LG X Power bisa jadi pilihan yang bijak. Bagus? Bagus nggak? Bagus? Bagus? Ngapa ngantuk? Karena terlihat biasa, malah tidur. Ya, biasa aja saya. Ada lagi yang digunakan adalah Aku tipe suka prosesor nonton low begitu, power kan? consumption MediaTek Aku suka nonton 6735 begitu, yang kenapa? dipadukan dengan RAM sebesar 2 GB. Alhasil, saran saya sih jangan terlena dulu melihat ukuran megapikselnya, karena megapiksel bukan segalanya. Hasil kamera dari LG X Power ini, gimana yang ngomongnya ya? Kamar bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Welcome to my life.